Terminal Sangkula bukan sekadar tempat pemberhentian angkot dan bus antar kota. Ia telah menjelma jadi sarang ketakutan. Setiap sudutnya dikuasai oleh geng preman brutal pimpinan Ujang Kolepp, lelaki bertubuh tambun, berambut cepak, dan memiliki bekas luka panjang di wajahnya. Siapapun yang baru menginjakkan kaki di terminal, entah penumpang atau pedagang, pasti sudah hafal satu hal, jangan melawan Ujang Kolepp kalau tak mau pulang tinggal nama. Para preman berkeliaran seperti serigala lapar. Mereka memalak sopir, menyita dagangan pedagang kecil, bahkan ada yang tak segan menamparkan penumpang hanya karena tak mau bayar uang terminal. Sekali waktu, seorang sopir muda bernama Randi menolak bayar upeti. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kaca mobilnya dipecah, dagangannya diacak-acak, dan tubuhnya dipukuli hingga tak sadarkan diri. Semua orang melihat, tapi tak seorang pun berani campur. Mata-mata Kolepp ada di mana-mana. Di sebuah pojok terminal, seorang ibu tua yang biasa jualan kerupuk digelandang ke belakang pos karena menolak beri uang keamanan. Jeritannya menggema seperti silet menggores jiwa. Tapi tetap, semua diam. Mereka tahu, bila ikut campur, akan berakhir sama seperti ibu itu, mungkin lebih parah. Ujang Kolepp memperlakukan terminal seolah miliknya sendiri. Bahkan polisi pun seakan tak mampu berbuat apa-apa, karena Ujang punya orang dalam yang selalu memberinya informasi sebelum rahasia digelar. Kehidupan di terminal Sangkula adalah kehidupan dalam bayang-bayang. Setiap pagi dimulai dengan ketakutan, dan setiap malam ditutup dengan suara botol pecah atau teriakan minta tolong. Warung-warung hanya buka seperlunya, dagang sebentar, lalu tutup cepat. Tak sedikit dari mereka yang memilih pergi dan tak pernah kembali. Kalau bisa lari, lari saja, begitu kata warga. Sebab, bertahan di tempat itu artinya hidup dalam kekuasaan iblis yang bernama Ujang Kolepp. Yang paling menakutkan dari Ujang bukan hanya fisiknya yang besar atau cara bicaranya yang kasar. Tapi sorot matanya, dingin, tajam, dan tak mengenal belas kasih. Ia pernah menusuk seorang pedagang cilok hanya karena ciloknya dituding basi. Tak ada ampun, tak ada permintaan maaf. Hanya darah yang mengalir di sela-sela aspal panas terminal, sementara Ujang tertawa dan menyalakan rokok dengan santai. Anak buahnya yang paling ditakuti adalah Jali Pincang, pria berambut gimbal dengan satu kaki agak timpang, namun dikenal paling kejam. Jali tak pernah bicara banyak. Ia hanya memberi isyarat, dan isyarat itu cukup untuk membuat orang kabur terbirit-birit. Jika Ujang adalah raja, maka Jali adalah algojo setianya. Mereka berdua membuat semua penghuni terminal seperti hidup dalam penjara tanpa jeruji. Namun, di tengah keputusasaan itu, bisik-bisik mulai beredar. Ada kabar samar bahwa dalam waktu dekat akan ada warung bakso baru dibuka di pojok terminal, dekat tiang listrik tua tempat Jali biasa duduk merokok. Orang-orang mengernyitkan dahi. Siapa yang cukup gila untuk membuka usaha di sarang neraka seperti itu? Tak ada yang tahu pasti. Hanya disebut-sebut kalau pemiliknya adalah seorang perempuan misterius dari luar kota. Warga hanya bisa menggeleng, kalau kabar itu benar, maka perempuan itu sedang menjemput ajal. Tanpa disadari siapapun, angin terminal Sangkula mulai berubah. Tanpa suara, tanpa peringatan, seperti badai yang tengah menyusun napas panjangnya. Dan di balik kabut kejahatan yang selama ini menyelimuti terminal, sebuah kekuatan tak kasat mata mulai bergerak, kekuatan yang akan mengguncang singgasana Ujang Kolepp. Hari itu matahari menggantung panas di atas langit terminal Sangkula, tapi suasana lebih dingin dari biasanya. Orang-orang melirik penuh heran ke arah pojok terminal yang selama ini tak pernah disentuh siapapun, tempat Jali Pincang biasa duduk merokok. Sambil menghitung jatah setoran, di sana, berdiri sebuah gerobak bakso baru yang tampak bersih dan terawat, dengan payung merah menyala. Di balik uap kaldu yang mengepul, terlihat sosok wanita berkerudung hitam, wajahnya tenang, kulitnya bersih, dan matanya menyimpan rahasia dalam yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namanya Bu Sekar, tak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia muncul begitu saja pagi itu, mendorong gerobak baksonya sendirian, lalu memasang tikar lusuh dan beberapa bangku kayu pendek. Orang-orang menatapnya dengan rasa ngeri yang bercampur penasaran. Bukankah dia tahu tempat itu terlarang? Bahkan tukang kopi lama saja angkat kaki tak sampai seminggu setelah dipalak habis-habisan. Tapi Bu Sekar diam saja, seperti tak peduli pada semua mata yang mengawasinya dari balik tiang-tiang terminal. Jali Pincang, yang sejak pagi sudah mengintai dari kejauhan, merasa geli sekaligus marah. Ia melangkah mendekat dengan langkah timpang yang khas,
menyibak uap kaldu sambil menepuk-nepuk saku celananya. Baru buka udah rame, jangan lupa bagi rejeki ya, Bu, katanya, senyum menyeringai. Tapi Bu Sekar hanya menatap sekilas, lalu membalas dengan senyuman ringan. Silakan duduk kalau mau makan. Gratis untuk yang pertama datang. Jali terdiam, bukan karena kata-katanya, tapi karena pandangan mata wanita itu, datar, namun ada kekuatan menekan yang membuat napasnya sesak sejenak. Ia mendadak merasa seperti anak kecil yang tertangkap mencuri kue. Untuk pertama kalinya, Jali pincang kehilangan kata. Ia mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Orang-orang menyaksikan kejadian itu dengan mata membelalak. Jali, si Algojo paling ditakuti, tak berkutik. Bisik-bisik mulai menyebar lebih cepat dari api. Bu Sekar bukan orang sembarangan. Matanya beda, Jali aja mundur, masa kita nekat. Tapi Bu Sekar tetap menjalankan warungnya dengan tenang. Ia melayani pembeli tanpa banyak bicara, hanya dengan senyuman yang entah kenapa terasa membuat nyaman. Pelan-pelan, para sopir angkot mulai duduk satu-satu. Rasa baksonya benar-benar enak, kuahnya hangat, dan ada semacam ketenangan aneh yang mengalir dalam setiap suapannya. Saat matahari mulai turun, Ujang Kolep baru mendengar kabar itu. Ia sedang makan di warung nasi Padang ketika Jali datang, wajahnya pucat dan penuh keringat. "Bang, kita punya masalah," kata Jali dengan suara pelan. Ujang meletakkan sendoknya, menatap tajam. "Masalah apaan?" Jali menunduk, hampir seperti anak sekolah dihukum. "Ada perempuan buka warung di tempat gue biasa duduk. Gue mau palak, tapi gue gak bisa, Bang." Serem dia, matanya kayak, bukan manusia. Ujang mendengus, tertawa pendek, lalu melempar bungkus nasi. "Preman macam apa lo sampai takut sama tukang bakso? Besok kita datengin rame-rame." Tapi jauh di dalam hati, ada kegelisahan kecil mulai tumbuh. Jika Jali saja bisa gentar, berarti ada sesuatu yang tak biasa. Tapi Ujang terlalu angkuh untuk percaya tahayul. Baginya, semua bisa diselesaikan dengan tangan besi. Namun ia tidak tahu, bahwa kekuatan yang akan dihadapinya bukanlah dari dunia yang ia kenal. Dan malam itu, angin di terminal Sangkula berhembus lebih dingin dari biasanya. Seakan-akan seluruh tempat itu sedang menahan napas, menunggu sebuah pertempuran yang akan mengguncang dunia hitam yang selama ini berkuasa. Pagi belum sempurna terang ketika langkah-langkah berat terdengar menggema di area terminal Sangkula. Ujang Kolep datang bersama 5 anak buahnya, semuanya bertampang bengis, bertato, dan bersenjata tumpul. Mereka berjalan seperti singa lapar yang mengendus mangsanya. Para pedagang langsung tiarap, pura-pura sibuk atau cepat-cepat membereskan dagangan. Mereka tahu, kali ini bukan sekadar patroli biasa. Ini adalah misi pengusiran, dan sasarannya, wanita penjual bakso yang telah mengusik singgasana Raja Terminal. Bu Sekar tetap tenang seperti kemarin. Ia tengah meracik mangkuk bakso untuk seorang sopir bas, seolah tidak ada yang berubah. Ketika langkah kaki Ujang makin dekat, mata orang-orang mulai menyaksikan dengan campuran rasa takut dan penasaran. "Jangan-jangan perempuan itu beneran punya jimat," bisik seorang penjual rokok. Tapi tak ada yang berani bicara keras-keras. Mereka tahu, darah bisa mengalir kapan saja. "Lu yang namanya Sekar," bentak Ujang Kolep, suaranya membelah udara seperti gelegar petir. Bu Sekar tak menjawab, hanya tersenyum sambil menaruh mangkuk di meja pembeli. Lalu ia berdiri pelan, menyekat tangan dengan lap, dan menatap Ujang langsung ke mata. "Saya hanya berjualan, Bang. Kalau mau makan, silakan duduk. Tapi kalau mau rusuh, saya sarankan pulang saja sebelum menyesal." Ujang tertawa keras, suara tawa yang seperti gonggongan anjing. Anak buahnya juga ikut tertawa, kecuali Jali pincang yang berdiri agak di belakang, tak berani melihat mata wanita itu. "Gue kasih waktu 1 menit buat lo cabut dari sini. Atau gerobak lo gue buang ke kali, dan lo gue kirim ke rumah sakit," ancam Ujang sambil mendekat. Tapi belum sempat tangan Ujang menyentuh gerobak bakso, udara di sekitar mereka mendadak berubah dingin. Angin berembus kencang, padahal cuaca cerah. Langit tampak redup seolah sore mendadak datang lebih cepat. Tiba-tiba, tubuh Ujang berhenti. Ia menatap Bu Sekar, matanya membelalak. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur di pelipis. Ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sekelebat bayangan hitam di belakang Bu Sekar, tinggi, besar, bermata merah menyala. Tak ada orang lain yang melihatnya, tapi bagi Ujang, itu seperti menatap wajah kematian.
Ia mundur 1 langkah, 2 langkah, lalu terjatuh terduduk. Anak buah Ujang panik. "Bang, Bang, kenapa?" teriak mereka sambil mencoba membantu. Tapi Ujang tak menjawab. Mulutnya komat kamit, seperti orang kesurupan. Jari-jarinya mencengkeram tanah, wajahnya pucat seperti abis melihat arwah. Jali Pincang langsung menarik lengannya. "Udah Bang, udah, kita balik dulu." Tanpa menunggu perintah, mereka semua lari meninggalkan gerobak bakso itu, berhamburan seperti anjing yang dikejar guntur. Orang-orang keluar dari persembunyian, menyaksikan peristiwa itu dengan mata tak percaya. Ujang Kolepp, Raja Terminal Sangkula, lari terbirit-birit karena seorang wanita penjual bakso. Terminal yang selama ini dikuasai ketakutan, untuk pertama kalinya terselimuti keheningan penuh harapan. Dan Bu Sekar, ia hanya kembali duduk, meniup uap dari semangkuk bakso yang baru ia siapkan, lalu tersenyum pelan. "Badai belum datang," gumamnya lirih. "Ini baru angin pembuka." Malam itu, Terminal Sangkula kembali sunyi. Tapi bukan karena damai, melainkan karena ketakutan yang tak terucap. Seisi terminal seolah menahan napas setelah peristiwa pagi tadi. Ujang Kolepp, yang selama ini dikenal sebagai sosok paling ditakuti, kini terbaring lesu di dalam kontrakan reyotnya. Matanya kosong menatap langit-langit, sementara tubuhnya menggigil tanpa sebab. Tak satu pun anak buahnya berani mendekat, termasuk Jali Pincang yang hanya berdiri di depan pintu, memegangi tas kresek berisi air hangat dan roti. Sejak kejadian di depan warung bakso itu, Ujang seperti bukan dirinya sendiri. Ia kerap mengigau, menyebut-nyebut nama Sekar dengan nada ketakutan. Beberapa kali ia menjerit dalam tidur, lalu duduk terlonjak dengan peluh membanjir. Tubuhnya tak demam, tapi rasanya seperti terbakar dari dalam. Jali sempat memanggil dukun langganan mereka, tapi bahkan si dukun tua itu mendadak muntah darah ketika melihat ke arah Ujang dan langsung lari tanpa pamit. "Bang, kalau perempuan itu bukan orang biasa, kita harus cari penangkalnya dulu," ucap Jali dengan suara lirih, lebih seperti bisikan pada diri sendiri. Namun Ujang hanya menoleh lambat, matanya merah seperti kurang tidur, lalu berkata pelan, "Itu bukan manusia, Li, ada yang jaga dia. Hitam, besar, berdiri di belakangnya. Dia bisa bunuh kita cuma dengan mata." Ujang lalu memeluk lututnya, seperti anak kecil yang baru saja melihat hantu. Di sisi lain, Bu Sekar masih menjalankan warungnya seperti biasa. Ia tidak pernah bicara banyak. Tapi setiap kali seseorang datang, entah sopir, kernet, atau pedagang kecil yang selama ini hidup dalam tekanan, mereka merasa ada ketenangan yang menyelimuti. Tak sedikit yang mengaku tidurnya lebih nyenyak setelah makan bakso Bu Sekar. Ada sesuatu dalam kaldu hangat itu yang tak hanya mengisi perut, tapi juga menenangkan jiwa. Kabar tentang kekalahan Ujang Kolepp mulai menyebar keluar terminal. Preman-preman dari terminal tetangga mulai mempertanyakan reputasi Sangkula yang selama ini dianggap neraka. "Masa Kolepp bisa ditekuk tukang bakso?" ejek salah satu dari terminal Cibitung. Namun di balik tawa mereka, diam-diam tumbuh rasa waspada. Semua tahu, cerita seperti ini tak mungkin bohong. Apalagi ketika menyangkut urusan makhluk gaib dan ilmu tua yang konon sudah punah dari peredaran. Ujang, yang biasanya tak gentar pada siapapun, kini bahkan takut pada bayangannya sendiri. Ia mulai menutup jendela dan menabur garam di setiap sudut kontrakan. Bahkan ia menulis ayat-ayat yang tak jelas di dinding dengan kapur. Jali yang melihat semua itu mulai bingung, apakah bosnya sudah gila, atau justru sedang berada di ambang asap. "Kita harus balas, Bang, sebelum orang-orang lupa siapa Ujang Kolepp," bujuknya. Namun Ujang hanya tertawa miris. "Kalau kita lawan dia, kita bukan cuma mati, Li. Kita bisa lenyap, kayak gak pernah lahir." Kata-kata itu menggantung lama di udara, menciptakan hening yang memekakkan telinga. Jali mulai sadar, mereka mungkin sedang berhadapan bukan hanya dengan perempuan sakti, tapi dengan takdir yang datang menagih dosa-dosa masa lalu mereka. Dan di pojok terminal, saat malam makin larut, Bu Sekar duduk sendiri. Di hadapannya, semangkuk bakso tak tersentuh. Ia memejamkan mata, bibirnya komat kamit membaca doa kuno. Dari kejauhan, angin menggulung, membawa bau anyir darah. Sebab ia tahu, malam ini, satu lagi roh penasaran akan datang mencari pengampunan. Malam itu, ketika sebagian besar penghuni terminal Sangkula tertidur dalam kecemasan, Bu Sekar duduk diam di belakang warungnya. Di hadapannya menyala dupa dan semangkuk air putih yang berpendar aneh. Di balik senyum lembut dan gerobak sederhana,
tersembunyi rahasia yang tak banyak orang tahu, Bu Sekar bukan sekadar penjual bakso biasa. Ia adalah keturunan dari garis tua penjaga ilmu rawa rontek, ilmu pamungkas yang membuat pemiliknya tak bisa mati kecuali oleh takdir yang suci. Dulu, namanya adalah Sekar Wulan. Ia putri bungsu dari Empu Rasman, pendekar sakti dari lereng Gunung Raung yang mengasingkan diri setelah menyaksikan kekejaman dunia. Sejak kecil Sekar dilatih dalam keheningan, ditempa bukan hanya dengan silat, tapi juga dengan laku tapak, ilmu batin, dan kekuatan jiwa. Tapi hidupnya berubah saat suaminya, seorang guru ngaji yang lemah lembut, dibunuh secara keji oleh preman pasar karena menolak memberi upeti. Sejak saat itu, Sekar meninggalkan gunung, menutup identitas, dan memilih hidup di terminal, tempat yang penuh kemiripan dengan kegelapan masa lalunya. Ia tak datang untuk balas dendam, tapi untuk menyeimbangkan yang telah timpang. Baginya, setiap mangkuk bakso bukan sekadar makanan, melainkan sarana menyebarkan energi kedamaian. Tapi ketika kekuatan jahat terlalu merajalela, garis rawa rontek dalam dirinya secara otomatis terbangun. Itulah yang terjadi ketika Ujang Kolep menyentuh batas yang seharusnya tidak disentuh. Sosok hitam besar yang dilihat Ujang adalah raga penjaga, entitas gaib warisan rawa rontek yang hanya muncul saat pemiliknya terancam oleh niat membunuh. Sementara itu, Ujang Kolep kembali mengigau keras malam itu. Ia bermimpi berada di tengah kuburan tua, dikejar puluhan arwah yang wajahnya rusak dan tubuhnya berlumuran darah. Mereka berteriak, menuntut balas. Beberapa dari wajah itu ia kenali, pedagang yang pernah ia pukuli, sopir yang pernah ia pala hingga jatuh miskin, dan seorang pemuda yang ia lempar ke sungai hanya karena menolak memberi rokok. Ia berlari dalam mimpi, tapi tanah berubah menjadi lumpur, menelannya pelan-pelan ke dasar bumi. Di luar kontrakan, Jali pincang tak berani masuk. Tapi suara jeritan Ujang makin keras, hingga beberapa warga mulai berkumpul. Apa jangan-jangan dia kena guna-guna? Tanya seorang ibu. Tapi seorang kakek tua di ujung gang berkata lirih, itu bukan guna-guna biasa, itu karma. Kalau benar perempuan itu rawa rontek, maka dendam semesta sedang menuntut. Bu Sekar membuka mata perlahan. Dupa telah habis, air putih di mangkuk kini jernih kembali. Ia tahu apa yang dilihat Ujang. Ia tidak perlu menyentuhnya, cukup membiarkan dosa masa lalu lelaki itu bertemu dengan cermin takdir. Aku tak ingin membunuh, gumamnya pelan. Tapi jika jiwamu terus menolak tobat, maka semesta akan menelannya sendiri. Matanya menatap langit, di mana bulan malam itu bulat sempurna, menyinari bayangan dendam yang bergulung pelan. Dan dari kejauhan, sebuah bas tua mendadak berhenti di terminal. Tak ada penumpang turun, tapi kabar cepat menyebar, dari dalamnya, turun seorang lelaki berjubah abu-abu yang membawa tasbih kayu cendana. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi konon, ia datang bukan untuk makan bakso, melainkan untuk membuka masa lalu Bu Sekar yang belum selesai. Langkah kaki lelaki berjubah abu-abu menggema di lantai terminal yang mulai basah oleh embun dini hari. Wajahnya tak jelas terlihat, hanya bayangan tasbih kayu cendana yang menggantung di lehernya menjadi penanda bahwa ia bukan orang biasa. Ia tak bicara sepatah kata pun, namun semua yang melihatnya tahu, ada aura berat yang dibawanya, seolah masa lalu yang tak sempat dikubur kini ikut melangkah bersamanya. Lelaki itu berjalan menuju warung Bu Sekar, melewati para sopir dan kernet yang menunduk takut tanpa tahu kenapa. Bu Sekar sedang membersihkan mangkuk-mangkuk ketika langkah itu berhenti di hadapannya. Ia tak menoleh, tapi tubuhnya menegang. Aroma tasbih kayu cendana dan keringat perjalanan panjang itu membangkitkan memori yang selama ini ia kunci rapat. "Kau masih hidup?" ucap Bu Sekar pelan, nyaris tak terdengar. Lelaki itu tersenyum samar. "Dan kau masih menyimpan amarah yang membara, Sekar?" jawabnya tenang. Namanya adalah Ki Jatmika, guru dan sekaligus saudara seperguruan almarhum suami Bu Sekar. Dulu, ia dan Sekar pernah berselisih paham. Ki Jatmika percaya bahwa ilmu rawa rontek harus dijaga dan dijauhkan dari dunia, sementara Sekar ingin menggunakannya untuk melindungi mereka yang lemah. Perbedaan prinsip itu memecah mereka, hingga akhirnya Sekar turun gunung dan menghilang. Kini, Ki Jatmika datang bukan untuk menantang, tapi karena merasakan gejolak ilmu rawa rontek bangkit di tengah hiruk-pikuk kota yang penuh dosa. "Aku bisa merasakannya dari jauh," ucap Ki Jatmika sembari duduk. Energi kematian, dendam, dan kehancuran mulai berputar di tempat ini. Ilmu rawa rontek tak seharusnya hidup di antara manusia penuh kebencian. Bu Sekar menatapnya dengan mata sembab. "Aku tak membunuh, Jatmika.
Aku hanya bertahan. Mereka yang jahat menjerumuskan diri mereka sendiri. Suaranya mengandung luka yang belum pulih. Tapi mereka takut. Mereka tahu aku bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang biasa. Di sisi lain, Ujang Kolep menggeliat kesakitan. Tubuhnya mendadak dingin bagai es, sementara jantungnya berdetak tak beraturan. Ia merasa ada sosok besar yang merayap ke dadanya, menekan napasnya perlahan. Ampunin gue, Sekar, ampunin, desisnya sambil menangis. Air mata yang tak pernah ia tumpahkan kini mengalir deras, dan untuk pertama kalinya, Ujang merasa kecil, sangat kecil di hadapan sesuatu yang tak terlihat. Ki Jatmika menatap Sekar lama. Kau berada di ujung jalan, Sekar. Jika kau melangkah lebih jauh, rawa rontek dalam dirimu bisa menelan jiwamu sendiri. Sudah cukup, biarkan mereka memilih tobat tanpa paksaan. Bu Sekar terdiam. Ia tahu, lelaki ini tak datang membawa murka, tapi pengingat. Tapi bisakah ia memaafkan, setelah semua luka dan darah yang berjatuhan? Setelah suaminya dikubur tanpa keadilan. Saat azan subuh menggema dari kejauhan, Ki Jatmika berdiri dan pamit. Aku akan menunggu di ujung kota, jika kau butuh penutup kisah ini. Bu Sekar hanya mengangguk, dan dari kejauhan, tanpa mereka tahu, Jali pincang mengintip dari balik gerobak. Ia mendengar semuanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu. Malu telah menjadi bagian dari geng yang menghancurkan perempuan seperti Sekar. Sejak malam itu, Jali pincang menjadi gelisah. Bayangan wajah Bu Sekar yang bersinar tenang meski menyimpan lautan luka tak pernah hilang dari benaknya. Ia tak bisa tidur, di kepalanya terus bergema kalimat Ki Jatmika, jika kau melangkah lebih jauh, rawa rontek dalam dirimu bisa menelan jiwamu sendiri. Itu bukan hanya peringatan bagi Bu Sekar, tapi juga tamparan bagi Jali yang mulai merasa dosanya selama ini sudah melewati batas. Ia pernah menyiram warung Bu Sekar dengan air comberan. Pernah pula mengancam anak-anak kecil yang jajan di sana agar warung itu sepi. Semua itu demi menuruti perintah Ujang Kolep dan menyenangkan geng. Tapi sekarang, Ujang Kolep terbaring seperti mayat hidup. Tubuhnya kurus mendadak, suaranya kadang meracau menyebut nama-nama yang tak dikenali, seolah dihantui makhluk gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang penuh dosa. Bahkan anak buahnya yang paling setia pun mulai menjauh. Hanya Jali yang masih mondar-mandir di depan kontrakan, tak tahu harus bertahan sebagai teman atau lari menyelamatkan diri. Bang Ujang kayak disiksa dari dalam, bisik Jali pada dirinya sendiri. Mungkin ini balasan atas semua yang pernah kita perbuat. Siang itu, Jali memberanikan diri mendatangi warung Bu Sekar. Dengan langkah terlatih dan tangan bergetar, ia berdiri di depan gerobak bakso yang sedang sepi. Bu Sekar hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa marah, tanpa senyum. Tapi justru itu yang membuat Jali makin menciut. Bu, saya mau minta maaf. Ucapnya terbata, suara serak tertahan di tenggorokan. Saya yang pernah siram warung ini, yang ngusir pelanggan ibu, saya juga yang. Tuhan sudah tahu, Jali, potong Bu Sekar lirih. Dan semesta tak pernah tidur. Kau datang hari ini bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk membebaskan jiwamu sendiri dari beban. Jali tersungkur di tanah, menangis seperti anak kecil. Tak ada bentakan, tak ada kutukan. Tapi justru itu yang membuat hatinya runtuh. Dalam kesunyian itu, Bu Sekar menuangkan semangkuk bakso hangat, dan meletakkannya di depan Jali tanpa berkata apa-apa lagi. Jali makan bakso itu dengan gemetar. Setiap suapan seolah membersihkan sisi kelam dalam hatinya. Ia menangis, bukan karena rasa pedas atau kuah panas, tapi karena rasa malu yang menghantam bertubi-tubi. Kenapa ibu nggak balas? Kenapa ibu nggak hancurin kami semua? Tanyanya di sela isak. Bu Sekar hanya menatap langit. Karena aku sudah pernah kehilangan, Jali. Dan tak ada dendam yang sanggup menghidupkan orang yang kita cintai kembali. Sementara itu, di sudut lain terminal, anak buah Ujang mulai resah. Mereka melihat Jali yang selama ini brutal kini berubah. Ada yang curiga ia terkena pelet, ada pula yang percaya Bu Sekar sedang menyiapkan kutukan berlapis. Tapi tak seorang pun berani mendekat, apalagi mengganggu warung bakso itu. Suasana terminal yang biasanya gaduh kini berubah jadi hening penuh ketegangan. Dan kabar mulai beredar, preman yang pernah meludahi Bu Sekar, mendadak hilang akal. Di malam harinya, Jali kembali duduk di depan warung, kali ini bukan sebagai preman, tapi sebagai penjaga. Ia tak tahu kenapa, tapi ia merasa harus melindungi tempat ini, menebus dosa walau hanya sedikit.
Dan dari dalam warung, Bu Sekar menatapnya lama, senyumnya tipis tapi dalam. Mungkin ini awal dari pertobatan. Tapi ia tahu, badai sesungguhnya belum berlalu. Karena di kejauhan, seorang mantan algojo dari Jakarta, sahabat lama Ujang Kolev, mendengar kabar perubahan ini, dan ia tak senang. Malam itu langit sangkula mendung, angin berhembus membawa hawa aneh. Di perempatan terminal, suara klakson bus terdengar seperti teriakan dari dunia lain. Di tengah kabut knalpot dan lampu redup, sebuah motor gede berhenti perlahan. Pengendaranya mengenakan jaket kulit hitam, bertubuh kekar, wajahnya penuh bekas luka, dan sorot matanya tajam seperti harimau lapar. Namanya Danu Kobar, preman sadis dari Jakarta yang dulu satu darah dengan Ujang Kolev saat mereka masih merajalela di ibu kota. Danu mendengar kabar bahwa Ujang Kolev kini menjadi seperti bangkai hidup, dibuat tak berkutik oleh seorang wanita penjual bakso. Ia tak percaya, Ujang Kolev ditaklukkan perempuan, gumamnya dengan tawa sinis. Harga dirinya sebagai kawan sekaligus sesama raja jalanan terusik. Ia datang bukan untuk menjenguk, tapi untuk menantang. Kalau dia jatuh karena ilmu si perempuan itu, gua yang bakal cabut akar warungnya, katanya kepada seorang tukang ojek yang ketakutan hanya mendengar namanya. Ketika Danu masuk ke kontrakan Ujang, suasana di dalam seperti liang kubur. Ujang tergeletak di kasur tipis, matanya sayu, mulutnya terus komat kamit menyebut nama Sekar. Danu mencengkeram leher baju sahabatnya itu dan berteriak, "Bangun, Yang. Lu yang ngajarin gua jadi macan. Lu malah jadi tikus dibikin perempuan." Tapi Ujang hanya tersenyum samar, seolah sudah bukan dirinya lagi. "Sekar, dia bukan manusia biasa. Danu, lo jangan macam-macam." Ucapan itu membuat Danu naik pitam. "Gua nggak takut sama setan, apalagi sama perempuan," raungnya. Ia beranjak pergi, matanya membara. Ia bersumpah malam ini juga akan mendatangi warung bakso yang telah membuat Ujang Kolev hancur. Ia tak datang untuk makan, tapi untuk memporak-porandakannya. Kalau warung itu sumber kehancuran lo, gua akan bakar. Sekalian gua bakar semua yang nempel di warung itu. Sementara itu, Bu Sekar yang sedang meracik kuah bakso di dapur tiba-tiba berhenti. Matanya sayu menatap keluar. Ia merasakan hawa panas membungkus udara, hawa pembunuh. Ia menutup panci pelan dan berbisik sendiri, "Dia datang." Jali yang duduk di depan warung langsung berdiri. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara derap motor besar mulai mendekat, disusul aroma bensin dan niat jahat yang menyesakkan dada. Danu melompat dari motornya, menendang bangku plastik di depan warung hingga terbang menabrak gerobak. "Sekar, keluar lo!" teriaknya beringas. Namun yang keluar hanya Jali. Tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri di depan pintu. "Jangan ganggu dia," ucapnya lirih. Tapi Danu hanya tertawa. "Jali pincang, jadi satpam warung bakso sekarang. Mau mati lo." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi dingin. Lampu-lampu redup di warung padam satu persatu. Danu melangkah maju, tapi tiba-tiba ia terhempas mundur seolah ada dinding tak kasat mata. Dari dalam warung, Bu Sekar berjalan perlahan dengan kain batiknya berkibar pelan. Tatapannya tenang, tapi aura tubuhnya menyala merah samar. "Aku tak suka kekerasan," katanya lirih. "Tapi kalau kau ingin membangunkan rawa rontek dalam diriku, maka siaplah kehilangan lebih dari sekadar nyali." Danu Kobar tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tubuh kekarnya terhempas hanya oleh sorot mata dan gerakan pelan dari seorang wanita tua penjual bakso. Ia bangkit sambil menggeram, lalu mengeluarkan sebilah pisau lipat yang biasa menemaninya dalam pertarungan jalanan. "Gua udah bunuh lebih dari 10 orang pakai ini, sekarang, gua pengen tahu apakah darah lo juga merah, Sekar." Bentaknya dengan mata liar, namun, Bu Sekar tak bergeming. Ia hanya berdiri, dengan angin sepoi yang tiba-tiba berhembus dari arah belakangnya. Kain jariknya berkibar pelan, matanya menatap lurus ke arah Danu. "Kau datang membawa dendam, Danu. Tapi yang kau lawan bukan aku yang dulu. Ilmu rawa rontek yang kau ejek, adalah warisan leluhurku yang telah menelan ribuan nyawa orang congkak sepertimu." Tiba-tiba langit menggelap, padahal waktu masih sore. Awan hitam menutup cahaya mentari, dan suara petir menggelegar seperti menyambut bangkitnya kekuatan yang telah lama terkubur. Tubuh Bu Sekar perlahan diselimuti aura merah gelap. Tubuhnya yang tampak renta, kini memancarkan kekuatan gaib yang tak tertandingi. Bahkan Jali yang menyaksikan dari balik tiang warung, tak mampu berdiri karena tubuhnya gemetar hebat.
Danu menjerit marah dan menerjang dengan pisaunya. Tapi dalam sekejap, Bu Sekar menghilang dari pandangan. Dalam kecepatan tak kasat mata, ia sudah berada di belakang Danu. Tanpa menyentuh, tubuh Danu terpelanting ke arah pohon trembesi dan membentur batangnya hingga terdengar suara retakan tulang. Danu merintih, mencoba bangkit, namun mendapati tubuhnya tak mampu digerakkan. Apa ini? Bu Sekar mendekat pelan, suaranya tetap tenang, tapi tajam seperti belati. Kau kira membunuh orang membuatmu hebat? Ilmu rawa rontek tidak hanya soal kekuatan. Ini tentang menjaga keseimbangan. Jika digunakan untuk kebaikan, ia menjadi pelindung. Tapi jika dibangkitkan oleh amarah, ia akan menghukum tanpa ampun. Tubuh Danu mendadak seperti dililit oleh rantai tak kasat mata, napasnya sesak, wajahnya pucat pasi. Jali mendekat perlahan, matanya masih tak percaya. Ia menatap Danu yang terkapar, preman sadis yang konon tak pernah takut apapun, kini menangis ketakutan seperti bocah kehilangan ibu. Bu Sekar menatap Jali sekilas dan berkata, dia belum layak mati, Jali. Biarlah rasa takut yang menghukumnya. Biar dendamnya membusuk bersama luka-lukanya. Dengan satu gerakan jari, tubuh Danu langsung pingsan seketika, seperti tertidur dalam mimpi buruk yang tak akan pernah selesai. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berdatangan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka melihat sendiri bagaimana seorang wanita yang tampak biasa telah menundukkan dua raja preman dalam waktu singkat. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, menyebut Bu Sekar sebagai Ibu Rawa Rontek, penjaga warung sekaligus penjaga keseimbangan terminal Sangkula. Di dalam hatinya, Bu Sekar tahu ini belum akhir. Ia merasakan gelombang energi dari luar kota, seolah kekuatan jahat lain mulai terpicu oleh kekalahan Danu. Tapi ia siap, warung baksonya bukan hanya tempat jualan. Ia adalah medan pertarungan antara kebaikan dan kesombongan yang menyamar sebagai kekuasaan. Dan selama jantungnya masih berdetak, ilmu rawa rontek akan tetap hidup, demi menjaga yang lemah dari keganasan jalanan. Di markas mereka yang tersembunyi di belakang deretan bas tua terbengkalai, Ujang Kolep duduk termangu. Wajahnya pucat, tangan kanannya menggenggam rokok yang tak kunjung dihisap, sementara matanya kosong menatap api lilin yang menyala di tengah ruangan. Anggota-anggota gengnya, termasuk Beben, Ucup, dan Dayat, tak berani bicara. Mereka baru saja mendengar kabar yang membuat darah mereka terasa membeku. Danu Kobar, petarung andalan mereka, tumbang. Bukan karena polisi, bukan karena musuh dari terminal lain, tapi karena seorang wanita penjual bakso. Apa kalian sadar, yang kita hadapi bukan orang biasa? Gumam Ujang Kolep lirih, nyaris seperti bisikan. Beben mencoba menyela, tapi, Bang, masa iya cewek tua bisa punya kekuatan segitu dahsyatnya? Itu, gak masuk akal. Ujang menoleh tajam, matanya menyala merah karena marah dan takut bercampur jadi satu. Kalian pikir gua bodoh? Gua pernah dengar soal ilmu rawa rontek. Ilmu itu bukan cuma legenda. Dan gua yakin, dia warisannya. Semalaman, Ujang Kolep tidak tidur. Di kepalanya, bayangan Bu Sekar terus menghantui. Suara bentakan Danu yang kemudian berubah jadi erangan ketakutan, terngiang di telinganya. Ia merasa harga dirinya sebagai penguasa terminal Sangkula terinjak-injak. Tapi yang lebih menyesakkan adalah rasa gentar yang tak bisa ia tolak. Baru kali ini dalam hidupnya, Ujang Kolep merasa ingin lari dari sesuatu. Paginya, suasana terminal berubah drastis. Para sopir angkot dan kernet yang biasanya takut pada geng Kolep kini berjalan lebih tegak, sebagian bahkan mulai nongkrong di warung Bu Sekar tanpa rasa takut. Kehadiran Bu Sekar kini dianggap sebagai pelindung. Orang-orang yang dulu hanya berani berbisik tentang kezaliman geng Kolep, kini mulai terang-terangan membicarakan kejatuhan mereka. Beben yang selama ini paling sadis mulai gelisah. Bang, gua kayaknya mau cabut dari sini. Gua udah capek, kita udah kelewat batas, Bang. Mungkin ini balasan, katanya sambil menunduk. Ujang tak menjawab, ia hanya menatap ke arah jendela kecil, melihat langit mendung yang terasa makin menekan. Ia tahu, kejahatan mereka selama ini tak mungkin tak menimbulkan murka. Dan murka itu kini datang dalam wujud seorang wanita penjajah bakso. Siangnya, Danu dibopong ke markas oleh beberapa anak buahnya. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan yang paling mengerikan, matanya kosong. Ia terus mengigau dalam tidurnya, menyebut nama Bu Sekar dan merintih seperti anak kecil. Dia bangkit, dia tak bisa mati, dia hidup lagi, tolong
tolong jangan bakar aku, gumam Danuliri. Semua yang menyaksikannya terdiam ngeri. Ujang Kolep tahu, saat itu juga, waktunya untuk bertindak sudah lewat. Ia tak lagi punya keberanian seperti dulu. Di benaknya kini hanya ada dua pilihan, melawan dan binasa, atau merunduk dan bertobat. Tapi harga dirinya sebagai raja terminal masih menggumpal, membentuk badai di hatinya. Ia tahu, sebelum benar-benar menyerah, ia harus melihat langsung kekuatan yang selama ini hanya dia dengar dari cerita. Besok, gua sendiri yang bakal datengin warung bakso itu, gumamnya dengan suara berat. Dan langit pun kembali bergemuruh, seolah mengerti bahwa benturan terakhir antara kekuasaan gelap dan kekuatan sejati akan segera meledak. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Ujang Kolep melangkah keluar dari markas. Jaket kulit hitamnya masih melekat, tapi tidak lagi memancarkan wibawa yang dulu membuat orang ketakutan. Sepanjang perjalanan menuju warung Bu Sekar, langkahnya berat seperti diikat oleh dosa-dosa masa lalu. Ia berjalan sendirian, tanpa diiringi anak buah. Beben dan yang lainnya menolak ikut. "Maaf, Bang, gua gak sanggup," ucap Beben tadi malam dengan suara bergetar. Dan kini, Ujang benar-benar sendiri. Suasana terminal lengang. Orang-orang hanya berani mengintip dari balik kaca bas atau warung-warung kecil, menyaksikan Ujang Kolep yang biasanya sombong, kini menunduk seperti pesakitan. Ada yang menggenggam tasbih, ada yang komat kamit membaca doa. Mereka tahu hari ini akan jadi hari yang menentukan. Apakah terminal ini akan bebas dari bayang-bayang teror, atau tenggelam dalam darah? Sesampainya di depan warung, Ujang terdiam. Aroma bakso menyeruak seperti biasa, tapi kali ini bukan rasa lapar yang menghampirinya, melainkan gemetar. Bu Sekar tengah menyapu halaman, wajahnya tenang seperti pagi yang damai. "Datang juga kamu?" ucapnya pelan, tanpa menoleh. Suaranya lembut, tapi seperti menancap langsung ke ulu hati Ujang. Ia tak sanggup menjawab, tangannya gemetar. Ia ingin marah, ingin menggertak seperti biasa, tapi tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Bu Sekar menaruh sapu, lalu menatapnya. Tatapannya dalam, mata itu seolah bisa menembus segala lapisan kegelapan di hati Ujang. "Kamu datang bukan untuk mengancam. Aku tahu itu," ucapnya. Ujang menunduk, lututnya lemas. Ia berusaha bertahan, tapi tubuhnya bergetar hebat. Kenapa semua orang takut padamu?" gumamnya lirih. Bu Sekar tersenyum tipis. "Bukan karena takut padaku, tapi karena takut pada kebenaran. Kebenaran tak bisa kamu pukuli atau ancam seperti orang-orang yang pernah kamu aniaya." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dedaunan beterbangan, dan suasana sekitar berubah dingin. Langit yang tadinya cerah mendung seketika. Ujang jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Dari balik langit yang berwarna kelabu, terdengar denting gamelan seakan dari alam lain. Bu Sekar berdiri tegak, matanya menatap langit, lalu menunduk ke arah Ujang. "Ilmu rawa rontek bukan untuk membunuh, tapi untuk menghidupkan nurani yang telah mati." Ujang menangis. Tangis yang lama terkubur di balik topeng kekerasan dan keangkuhan. Ia memukul-mukul dadanya, seolah ingin mengeluarkan semua dosa dan dendam yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun. "Maafkan saya, Bu, saya sudah terlalu jauh. Saya gak sanggup lagi hidup dalam ketakutan, dalam dosa." Suaranya parau, penuh sesal yang tulus. Warung itu sunyi, hanya suara angin dan isak tangis Ujang yang terdengar. Bu Sekar tak bicara banyak. Ia hanya membuka pintu warung dan berkata, "Masuklah. Makanlah." Hati yang keras tak bisa dibujuk dengan ancaman, tapi bisa dilunakkan dengan kasih. Ujang bangkit perlahan, masuk ke dalam, lalu duduk di bangku kecil yang dulu ia rusak bersama anak buahnya. Kini, bangku itu menjadi tempat awal mula pertobatannya. Sesendok demi sesendok bakso panas menyusup ke tubuhnya, tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menenangkan jiwanya. Hari itu, terminal Sangkula menjadi saksi bisu bukan dari sebuah pertarungan, melainkan pertobatan. Sang Raja Terminal akhirnya tunduk, bukan karena kalah dalam perkelahian, tapi karena kalah oleh cinta seorang wanita yang tak gentar pada kekuasaan gelap. Kabar tentang Ujang Kolep yang masuk ke warung Bu Sekar dengan kepala tertunduk cepat menyebar di seantero terminal Sangkula. Para sopir, kernet, hingga pedagang asongan berkumpul dalam bisik-bisik yang semakin riuh. Beberapa tidak percaya, sebagian lainnya memandang dengan mata berkaca-kaca. "Bang Kolep, makan bakso dan minta maaf." "Nggak salah dengar, lo," ujar seorang kernet sambil menggeleng pelan.
Dunia seperti jungkir balik. Sosok yang selama ini bak bayangan neraka bagi mereka, kini mendadak jadi manusia. Sementara itu, di markas para preman, Beben dan para anak buah lainnya gelisah. Mereka belum bisa menerima perubahan mendadak dari pemimpin yang selama ini mereka idolakan karena kekerasan dan keberaniannya. Bang Ujang pasti kena sihir. Bu Sekar itu bukan wanita biasa. Gua yakin dia pakai ilmu hitam. Teriak Komet, si preman paling bengis setelah Ujang. Kegeraman membuncah, karena bagi mereka, pertobatan itu adalah pengkhianatan. Mereka terbiasa hidup dalam intimidasi, bukan kasih sayang. Namun Beben tidak bicara, ia hanya menatap langit dengan pikiran kacau. Dalam diam, ia teringat bagaimana tangan Bu Sekar menyentuh luka di keningnya waktu itu, dan rasa dingin yang seolah menenangkan seluruh tubuhnya. Ada yang berbeda, sangat berbeda. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu, Ujang Kolet tidak sedang lemah, melainkan menemukan sesuatu yang tak pernah mereka pahami, kedamaian. Sore itu, Ujang kembali ke markas. Kali ini tanpa sorot mata tajam atau ancaman seperti biasanya. Ia hanya duduk, membuka jaket kulitnya, dan menatap mereka satu persatu. Gua udah selesai jadi preman, ucapnya lirih. Gua capek, kita semua ini cuma nyiksa orang demi rasa takut yang gak punya ujung. Sekarang gua mau hidup normal, dan kalau kalian masih percaya sama gua, ikut gua keluar dari lumpur ini. Hening menyelimuti ruangan. Komet tertawa sinis. Normal. Kita ini preman, Bang. Kita lahir di jalan, makan di jalan, dan kalau perlu, mati di jalan. Ia maju, hendak menghantam Ujang. Tapi langkahnya terhenti ketika Ujang berdiri, menatapnya tanpa rasa takut sedikitpun. Kalau kau masih butuh rasa takut buat merasa hidup, silakan. Tapi gua gak mau lagi hidup dalam gelap. Suara Ujang tenang, tapi tajam seperti pisau menyayat nurani. Pertarungan tak jadi meledak, karena ada sesuatu dalam sorot mata Ujang yang membuat mereka semua ragu. Tidak ada kemarahan, hanya keteguhan. Untuk pertama kalinya, pemimpin mereka tak berbicara dengan kekerasan, tapi dengan jiwa. Beben perlahan berdiri, menunduk, lalu berkata, kalau Bang Ujang keluar, gua ikut. Yang lain mulai goyah, dan sorotan mata mereka mulai berubah, dari kebingungan menuju ketakutan akan kehilangan arah. Terminal Sangkula perlahan berubah. Warung Bu Sekar menjadi tempat yang tak hanya menjual bakso, tapi juga jadi semacam rumah jiwa bagi mereka yang haus ketenangan. Beberapa preman mulai datang diam-diam, sekadar duduk tanpa bicara. Tak ada yang diusir, tak ada yang dihakimi. Hanya suara Bu Sekar yang menenangkan, dan aroma kuah bakso yang kini seperti membawa pengampunan. Namun di tengah semua itu, di lorong gelap dekat area kontainer kosong, seseorang mengintip dengan mata penuh dendam. Sosok tua berpakaian serba hitam, wajahnya penuh luka bakar, menggumam mantra sambil menancapkan jarum ke dalam boneka kecil berbentuk wanita. Sekar, kau terlalu jauh mencampuri urusan kegelapan. Kau kira Rawa Rontek bisa menghapus masa lalu. Kau akan merasakan akibatnya. Langit Sangkula malam itu gelap pekat, seolah menyimpan murka yang siap meledak. Angin membawa aroma getir, menggigit kulit seperti bayangan masa lalu yang tak pernah mati. Bu Sekar berdiri di dapur warungnya, memandangi panci kuah bakso yang menggelegak pelan. Namun pikirannya tak tenang, ia merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, pertanda bahwa seseorang dari masa kelamnya telah membangkitkan kekuatan hitam yang dulu pernah dikuburnya dengan susah payah. Beberapa pelanggan pulang lebih awal malam itu. Bahkan Ujang Kolet yang biasanya menemani hingga larut pun pamit lebih cepat. Ia merasa hawa dingin yang tidak biasa menyelimuti warung Bu Sekar. Beben dan dua mantan anak buahnya kini sering membantu Bu Sekar tanpa diminta. Tapi malam ini mereka juga memilih pulang, seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk tidak berlama-lama di sana. Tepat pukul 2 dini hari, warung Bu Sekar digedor keras dari luar. Pintu kayu tua itu hampir copot dari engselnya. Bu Sekar membuka pintu perlahan, dan di hadapannya berdiri sosok laki-laki tua berambut putih kusut, dengan wajah yang rusak terbakar. Akhirnya, kita bertemu lagi, Sekar, ucapnya dengan suara serak yang seperti bergesekan dengan besi berkarat. Sosok itu adalah Ki Jagiran, mantan guru ilmu hitam Bu Sekar, yang dulu ia tinggalkan setelah insyaf dan mendapat petunjuk melalui kitab Rawa Rontek. Bu Sekar menghela napas panjang, matanya bergetar namun tak gentar. Aku sudah meninggalkan jalan itu, Ki. Aku tak ingin kembali. Tapi Ki Jagiran justru tertawa sinis,
dan dari balik jubahnya ia mengeluarkan boneka jerami kecil dengan rambut hitam panjang. Kau pikir kau bisa melarikan diri dari hutang darah yang pernah kau buat? Rawa rontekmu hanya menunda ajal. Hari ini, kau akan kembali padaku, atau warung ini berubah jadi neraka. Dengan mantra yang dilingkarkan dari jari-jarinya, Ki Jagiran mengirim serangan gaib berupa asap hitam pekat yang menyelimuti warung. Piring-piring melayang, meja beterbangan, dan api dari tungku tiba-tiba membesar hingga hampir melahap dapur. Bu Sekar memejamkan mata, menggigit bibir, lalu berdoa dalam hati. Tiba-tiba dari tubuhnya memancar cahaya putih lembut, membentuk tameng pelindung yang memantul balikan energi jahat Ki Jagiran. Tubuh Ki Jagiran terpental keluar warung, menghantam pohon dengan keras. Namun ia tidak terluka, hanya semakin marah. Kalau begitu, kita selesaikan ini di tempat yang dulu kau tinggalkan. Di hutan beling, saat bulan mati. Serunya sebelum menghilang di telan kabut hitam. Bu Sekar terduduk di lantai warungnya, napasnya terengah, tapi wajahnya tenang. Ia tahu, waktu untuk menuntaskan segalanya telah tiba. Pagi harinya, Ujang Kolep dan Beben menemukan warung Bu Sekar dalam kondisi porak-poranda. Mereka panik, tapi Bu Sekar hanya tersenyum lemah, dan berkata pelan, "Aku harus pergi malam ini, menyelesaikan dosa masa lalu." Ujang ingin ikut, tapi Bu Sekar menggeleng. "Ini bukan urusan dunia biasa, Yang. Ini urusan jiwa dan kegelapan." Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia menatap mata Ujang dan berkata, "Kalau aku tak kembali, teruskan hidup ini." Rawa rontek bukan soal kebal, tapi tentang bangkit dari kehancuran. Malam pun menjelang. Di bawah bulan mati yang menggantung kelam di langit, Bu Sekar melangkah sendirian menuju hutan beling, tempat awal mula ia menerima ilmu rawa rontek, dan kini menjadi medan akhir untuk menentukan apakah terang benar-benar bisa menaklukkan kelam. Malam itu hutan beling sunyi mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Pohon-pohon tua menjulang seperti bayang-bayang neraka yang diam menanti tumbal. Di tengah-tengah tanah lapang yang ditumbuhi akar menjalar, Bu Sekar berdiri dengan tubuh tegap, mengenakan selendang putih yang dulu ia kubur bersama masa lalunya. Matanya tajam memandang sosok Ki Jagiran yang kini duduk bersila, dikelilingi lingkaran darah kering dan dupa hitam yang mengepul perlahan. "Sekar, murid terbaikku yang pernah mengkhianatiku," ucap Ki Jagiran sembari membuka mata. Sorot matanya menghitam, seolah tak punya kehidupan lagi. "Kau datang untuk menyerahkan diri, atau untuk mati?" Bu Sekar menjawab pelan, namun tegas, "Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Aku datang sebagai wanita yang telah mengenal terang, bukan budak kegelapan seperti dulu." Suaranya membuat hutan bergema, seolah semesta ikut menyimak duel yang akan terjadi. Ki Jagiran melompat dari tempatnya, tubuhnya melayang tak menyentuh tanah. Dari tangannya muncul bola api hitam yang dilemparkan dengan kecepatan kilat. Namun Bu Sekar hanya merapal satu bait mantra rawa rontek, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan, lalu muncul kembali di belakang Ki Jagiran. Ia menghantam punggung gurunya dengan cahaya putih dari telapak tangannya. Dentuman terjadi, membelah tanah dan membuat burung-burung hitam beterbangan. Pertarungan berlangsung sengit. Ki Jagiran menyerang dengan racun gaib, asap setan, dan pasukan jin kecil yang menyerbu dari dalam tanah. Tapi Bu Sekar tetap berdiri, walau tubuhnya sempat roboh dan darah menetes dari pelipisnya. Setiap kali ia terjatuh, tubuhnya membentuk kembali, bangkit seolah mati dan hidup dalam satu tarikan napas. Itulah kekuatan sejati rawa rontek, bukan hanya tak mati, tapi juga tak menyerah pada kegelapan. Namun Ki Jagiran punya satu senjata rahasia. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan keris pusaka yang pernah ia gunakan untuk menumbalkan anak-anak yatim. Keris itu berdenyut, hidup, dan haus darah. Ia mengayunkannya ke arah Bu Sekar. Dalam sekejap, luka robek muncul di lengan wanita itu, darah mengalir deras. Tubuhnya mulai melemah, tapi ia menutup luka itu dengan kedua tangannya, lalu berbisik, "Bismillah, semoga ini penghabisan." Dengan seluruh kekuatan terakhirnya, Bu Sekar menancapkan kedua telapak tangannya ke tanah dan merapal mantra rawa rontek pamungkas. Cahaya putih menyebar dari tanah, membakar jejak darah dan racun Ki Jagiran. Keris itu meleleh, dan Ki Jagiran mulai berteriak kesakitan. Tubuhnya retak seperti kaca, dari dalam tubuhnya muncul asap hitam yang melolong, lalu satu persatu hancur ditelan cahaya. Ki Jagiran roboh, napasnya tinggal satu-satu. "Aku kalah karena cinta dan cahaya itu lebih kuat dari kutukan," bisiknya sebelum tubuhnya hancur menjadi debu, menyatu dengan tanah hutan beling.
Bu Sekar terjatuh, kelelahan. Tubuhnya penuh luka, namun wajahnya tenang. Ia menang, bukan karena ia tak bisa mati, tapi karena ia memilih untuk hidup dalam kebaikan. Langit mulai terang, burung kembali berkicau, akar-akar mulai bergerak, seolah memberi salam perpisahan. Bu Sekar bangkit, meski terlatih. Langkahnya pelan, menuju cahaya pagi yang menyambutnya. Ia telah menuntaskan hutang masa lalu, dan kini ia siap kembali, bukan sebagai mantan murid ilmu hitam, tapi sebagai penjaga terang yang sejati. Pagi yang biasanya penuh caci maki dan amarah di terminal Sangkula kini terasa asing. Ujang Kolep berdiri mematung di depan warung bakso Bu Sekar, matanya merah menahan tangis yang nyaris tak bisa ia jelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, bukan sekadar kekuasaan atau wibawa preman, tapi semacam kehampaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Angin pagi membawa bau tanah basah dan dupa yang semalam terbakar di hutan beling. Meski tak menyaksikan langsung, ia merasa jiwanya ikut diguncang oleh sesuatu yang gaib. Anak buahnya satu persatu datang. Gondrong, Tarik, dan Mamat berdiri di belakang Ujang dengan wajah kusut dan langkah gontai. Tak ada lagi sorakan, tak ada intimidasi. Mereka hanya menatap Bu Sekar yang tengah duduk di kursi bambu, tangannya masih membalut luka yang belum kering. Namun senyum lembut menghiasi wajahnya, senyum yang justru membuat dada Ujang makin sesak. Kenapa lu masih senyum, Bu? Ucap Ujang, suaranya parau, hampir gemetar. Lu baru abis berantem sama setan, tapi masih bisa senyum ke orang-orang kayak gue. Bu Sekar menatapnya dalam, tak menjawab seketika. Lalu pelan ia bicara, karena kamu bukan musuhku, Yang, kalian semua bukan. Kalian hanya tersesat, dan setiap orang yang tersesat masih punya kesempatan untuk pulang. Kata-kata itu menamparkan mereka semua. Ujang tak bisa lagi menahan tangis. Ia jatuh berlutut di tanah berdebu, menggenggam kaki Bu Sekar dan terisak seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Ampunin saya, Bu, saya udah banyak nyakitin orang, saya udah terlalu jauh. Tangis Ujang menular, Gondrong ikut duduk, menutup wajahnya. Mamat bersimpuh, lalu mencium tangan Bu Sekar. Bahkan Tarik, yang paling bengal, hanya bisa duduk diam sambil meremas bajunya sendiri. Mereka semua tumbang bukan oleh pukulan atau kutukan, tapi oleh kelembutan dan cahaya yang telah lama mereka buang. Bu Sekar tak berkata apa-apa, hanya menunduk dan menyentuh kepala Ujang dengan penuh kasih seperti seorang ibu yang menerima anak pulang dari kegelapan. Rawa Rontek bukan hanya tentang hidup kembali dari kematian, ujar Bu Sekar akhirnya, suaranya tenang seperti gemericik sungai. Tapi juga tentang kebangkitan jiwa dari gelap menuju terang. Kalimat itu membekas di hati mereka seperti pahatan pada batu nisan. Mereka sadar, ini bukan sekadar tobat dadakan, ini awal dari perjuangan untuk menebus semua kesalahan yang dulu mereka banggakan. Sejak pagi itu, terminal Sangkula berubah. Tak lagi ada premanisme, tak ada pungli, tak ada kekerasan. Warung Bu Sekar menjadi pusat keramahan, tempat orang berbagi cerita, tawa, bahkan air mata. Ujang dan kawan-kawan membersihkan toilet, mengatur parkir, membantu penumpang tua. Mereka bukan penjilat, mereka benar-benar ingin berubah. Dan perubahan itu nyata, seperti tanah kering yang akhirnya disiram hujan. Namun perubahan bukan tanpa luka. Banyak dari mereka harus menghadapi kebencian dari orang-orang yang pernah mereka sakiti. Ujang sendiri pernah dilempar batu oleh sopir angkot yang dulu sering ia peras. Tapi kali ini ia tak membalas, hanya menunduk dan menerima. Mungkin ini bagian dari perjalanan kami, ucapnya suatu malam pada Bu Sekar. Kalau luka kami bisa jadi obat untuk luka orang lain, biarlah. Dan malam itu, di bawah lampu remang terminal, mereka duduk bersama. Ujang, Gondrong, Mamat, dan Tarik. Mereka makan bakso Bu Sekar sambil tersenyum kecil. Hati mereka tak lagi garang. Jiwa mereka tak lagi gelap. Mereka adalah orang-orang yang telah mati dalam keangkuhan, dan lahir kembali dalam cahaya yang menghangatkan. Pagi itu, terminal Sangkula kembali ramai. Namun keramaian itu bukan karena kekacauan seperti dulu. Hari itu, masyarakat mengadakan acara doa bersama dan syukuran atas perubahan besar yang terjadi. Namun tak semua orang datang dengan hati tulus. Ada sekelompok warga yang masih menyimpan luka lama, terutama mereka yang keluarganya pernah jadi korban keganasan geng Ujang Kolep. Tatapan sinis, bisik-bisik menyakitkan, hingga sindiran tajam masih menghantui Ujang dan kawan-kawan.
Bu Sekar menyadari itu. Ia tahu luka sosial tak bisa sembuh hanya dalam semalam. Tapi ia juga percaya bahwa waktu dan ketulusan bisa menjadi obat paling mujarab. Yang, hari ini saatnya kalian berdiri. Jangan hanya tobat dalam diam, tapi tunjukkan dalam tindakan. Kalau perlu, biarkan mereka menghujat, asal jangan kalian balas dengan kebencian. Ujang hanya mengangguk pelan, dadanya sesak, tapi tekadnya bulat. Tiba-tiba, sebuah keributan terjadi di dekat gerbang terminal. Seorang pencopet yang dikenal licin, bernama Encep Kancil, tertangkap basah oleh seorang penumpang saat mencoba mencuri dompet. Warga geram, beberapa nyaris menghakiminya di tempat. "Preman lama yang ganti baju tuh," teriak salah satu orang sambil menunjuk Ujang. "Pasti ini ulah mereka lagi." Suasana memanas, amarah meletup, namun yang terjadi kemudian mengejutkan semua. Ujang justru melindungi Encep dari amukan massa. Ia berdiri di hadapan warga, menerima pukulan dan makian demi menyelamatkan orang yang bahkan bukan temannya. "Kami memang mantan preman," teriaknya dengan darah mengucur di pelipis. "Tapi bukan berarti kami tak bisa berubah. Kalau kalian mau hajar seseorang, hajar saya. Tapi jangan hancurkan orang lain yang masih bisa diselamatkan." Kerumunan terdiam. Beberapa warga mulai menangis. Aksi Ujang yang rela menjadi tameng menggugah nurani banyak orang. Bahkan penumpang yang kehilangan dompet pun akhirnya menahan tangis sambil berkata, "Maafkan saya kira kalian masih sama seperti dulu." Ujang tak menjawab, ia hanya tersenyum tipis, meski tubuhnya lunglai menahan sakit. Sore itu, suasana berubah. Encep dibawa ke kantor polisi, tapi dengan pendampingan Ujang dan Mamat yang memohon agar diberi kesempatan rehabilitasi. Bu Sekar menatap dari jauh dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, hari ini bukan hanya masyarakat yang berubah pandangan, tapi juga takdir seluruh penghuni Terminal Sangkula. Terminal yang dulu angker dan dipenuhi aura gelap, kini mulai bersinar dengan harapan baru. Malamnya, Ujang, Gondrong, Tarik, dan Mamat duduk berempat di warung Bu Sekar. Mereka menatap lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip, simbol kehidupan baru yang mereka perjuangkan. "Gue gak tahu apakah gue bisa diterima sepenuhnya, Bu," kata Ujang lirih. "Tapi kalau tiap hari gue bisa bantu satu orang aja, itu cukup buat gue." Bu Sekar tersenyum, lalu menghidangkan 4 mangkuk bakso paling hangat yang pernah dibuatnya. "Kalian semua sudah mati dalam dosa, dan hari ini, kalian lahir kembali." Dan di sanalah akhir kisah ini bermuara, di sebuah terminal kecil, dengan aroma bakso yang menguar, cahaya lampu remang, dan suara doa lirih yang menyatu dengan malam. Mereka bukan pahlawan, tapi mereka bukan lagi para penjahat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah jatuh dan memilih untuk bangkit, dengan luka sebagai guru, dan harapan sebagai jalan pulang.